Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat ya? Oke, melanjutkan kegiatan pembelajaran kita tentang transformasi geometri. Hari ini kita akan mempelajari tentang refleksi dan rotasi. Loh, kok dua yang kita pelajari, Bu? Ya, karena kita masih punya, setelah ini masih ada satu pertemuan dan masih ada beberapa materi yang belum tersampaikan. Jadi nanti mungkin akan satu pertemuan ada beberapa subbab ya, ada beberapa subbab, tapi nanti tidak saya beri penugasan semua, hanya saya beri materi saja. Jadi nanti saya beri materi sampai untuk pasnya selesai, materi sampai pas selesai, tapi nanti untuk penugasannya tidak semua subbab ada tugasnya. Oke, mungkin nanti saya cuma ambil satu atau dua subbab saja. Oke, saya lanjutkan. Yang pertama kita akan mempelajari tentang refleksi, disebut juga dengan pencerminan. Apa sih itu refleksi? Jadi refleksi merupakan transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut sifat-sifat pencerminan. Nah, gambarnya seperti ini, bisa kalian lihat, kalian simak. Jadi ada dua segitiga, yaitu segitiga ABC. Saya cerminkan pada cermin itu menghasilkan A aksen, B aksen, C aksen. Jadi pencerminan A-nya adalah A aksen, B adalah B aksen, C aksen. Dengan sifat panjang AR itu sama dengan panjang RA aksen, panjang BQ sama dengan panjang QB aksen, dan panjang CP sama dengan panjang PC aksen. Bisa dipahami ya? Oke. Jadi refleksi titik terhadap garis G dapat dilambangkan dengan MG. Ya, maksudnya mirror of G. Cermin pada garis G. Oke. Bayangan titik A, X, Y oleh pencerminan terhadap sebuah garis dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, di sini ada 6 cermin yang kita pelajari, yaitu diantaranya sumbu X ya, tidak saya jelaskan semua. Yang pertama sumbu X, nanti notasinya misal titiknya adalah XY, dicerminkan dengan sumbu X menghasilkan X, min Y. Jadi bayangannya nanti X-nya itu tetap X, Y aksennya itu jadi min Y. Nah, sampai nanti yang cermin ke-6 adalah garis Y sama dengan K, itu nanti X aksennya dia tetap X, nah Y aksennya dia berubah jadi 2K min Y. Nah, jadi di situ A aksen kan bla bla bla, koma bla 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 ya. Jadi yang pertama itu adalah komponen X aksen dan yang kedua adalah komponen Y aksen. Tidak saya jelaskan semua ya, bisa dicermati sendiri. Oke, contoh tentukan bayangan titik B 23 oleh refleksi terhadap yang pertama sumbu X, garis Y sama dengan X, dan garis X sama dengan 4. Oke, yang pertama dulu kita ingat pencerminan sumbu X aksennya jadi X, Y aksennya jadi min Y. Berarti kalau saya punya titik 2,3, saya refleksikan terhadap sumbu X. Nah, X aksen tetap X ya, jadi 2 tetap 2, sedangkan 3 itu jadi min 3. Bisa dipahami? Oke, sekarang garis dicerminkan oleh garis Y sama dengan X. Garisnya aja Y sama dengan X, otomatis X itu jadi Y itu jadi X ya. Nah, jadi bayangannya X aksen sama dengan Y dan Y aksen sama dengan X. Jadi ketika saya punya titik 23, saya refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, berarti tinggal tukar aja. Jadi X-nya jadi Y, Y-nya jadi X. Yang semula 23 jadi 32. Oke, yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Nah, di situ kalian cermati yang berubah adalah komponen X-nya. Komponen X-nya itu atau X aksen itu berubah jadi 2H min X, sedangkan Y-nya, Y aksen tetap. Nah, kita lihat. Berarti di sini 23. Nah, 2H. Berarti yang sebagai H adalah X sama dengan 4 ya. Nah, jadi 4 itu dia sebagai H. Ya. 2 kali 4, 8. Dikurangi X-nya berapa? 2. Berarti 8 min 2, Y-nya tetap 3. Berarti kita hitung 8 min 2 ada 6,3. Ya. Jadi 8 tadi diperoleh dari 2H. 2 kali 4. Nah,
Contohnya itu untuk sebuah titik. Nah, kalau sebuah garis gimana? Jadi tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 4 oleh refleksi terhadap sumbu Y. Ingat, refleksi terhadap sumbu Y. Nah, X aksen jadi min X, sedangkan Y-nya tetap. Nah, kalau sebuah garis yang kita refleksikan adalah titik X, Y. Ya. Jadi X aksen sama dengan min X. Nah, di sini kalau sebuah garis tujuan kita adalah mencari X sama dengan bla 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 dan Y sama dengan bla bla bla. Ya, jadi saya ambil di sini X aksen sama dengan min X, tinggal tukar tempat sehingga didapat X sama dengan min X aksen. Lalu selanjutnya Y aksen sama dengan apa? Ya, dia Y aksen sama dengan Y atau Y sama dengan Y aksen. Nah, setelah kalian dapat X sama dengan bla 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 dan Y sama dengan bla bla bla, nah di sini kita substitusikan ke garis pada soal. Ya, jadi X-nya nanti saya ganti oleh min X aksen, sedangkan Y-nya saya ganti Y aksen. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah tinggal dihitung, disederhanakan, kalau terakhir tinggal ngilangkan aksennya saja. Oke, bisa dipahami ya. Jadi Y-nya saya ganti Y aksen, X-nya saya ganti min X aksen. Oke, saya lanjutkan ke rotasi, disebut juga dengan perputaran. Muter ya. Muter otomatis ada sudutnya. Sudut berhubungan dengan sin cos ya. Oke. Semoga masih ingat. Jadi rotasi yaitu transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang melalui perputaran terhadap titik pusat dan arah tertentu. Jadi jika nanti ada A aksen, itu X aksen, Y aksen merupakan bayangan dari titik A, X, Y. Oleh rotasi tertentu dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, rotasi dengan pusat O. Jadi kalau O itu 0,0 dan sudut putarnya alfa dinyatakan dengan RO, alfa, itu artinya rotasi dengan pusat 0,0 sebesar alfa. Maka cara mencarinya adalah A aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan cos alfa min sin alfa, cos alfa kali XY. Itu kalau pusatnya di O. Lah, bagaimana kalau pusatnya di suatu titik? Jadi misal pusatnya ada di A, B, ini sebagai titiknya, dengan sudut putarnya A dinyatakan dengan, nah itu ya, R buka kurung P, AB itu pusatnya, sebesar alfa itu sudutnya. Nah, sedikit berbeda kalau di sini X aksen, Y aksen sama dengan AB ditambah matriksnya, matriks rotasinya cos alfa min sin alfa, cos alfa kali yang tadi cuma dikali X ya. Lah, di sini dikali X min A, Y min B. Nah, sudutnya bernilai positif ketika berlawanan dengan arah jarum jam. Dan sudutnya negatif ketika searah dengan jarum jam. Nah, nanti misal di soal dikatakan, oh dia berlawanan jarum jam, berarti dia positif. Tapi ketika di soal dikatakan, oh dia searah dengan jarum jam sebesar 90 derajat searah jarum jam, berarti sudutnya adalah min 90. Sebagai contoh, tentukan bayangan titik min 3,2 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Jadi X aksen, Y aksennya seperti ini, berarti saya masukkan cos 90 min sin 90, sin 90 cos 90 kali XY-nya 32 ya. Oke, masih ingat cos 90 berapa? Sin 90 berapa? Nah, cos 90 0, kalau sin 91. Jadi kalau min sin 90 ya min 1 ya. Lalu sin 91 cos 90 0 dikali 32. Perkalian matrik. Kita gunakan prinsip pada bab sebelumnya ya. Jadi 0 kali min 3 ditambah min 1 kali 2. Yang bawah min 1 kali 3 dikali 0 ditambah 0 kali 2. Dihitung biasa ketemunya min 2 min 3. Ini adalah bayangannya. Bisa dipahami ya? Oke, contoh yang pertama, lalu kita lihat yang kedua. Tentukan bayangan titik min 3,6 oleh rotasi yang berpusat di 1,2 dengan sudutnya 90 derajat. Lah, ini ada pusatnya. Nah, matriknya seperti ini, kita masukkan aja AB-nya. AB-nya pusatnya ya. Berarti 1, 2 ditambah matriks rotasinya cos min sin cos, lalu X min A, Y min B min 3 min 1
min 2. Oke. Setelah itu ini matriksnya sama kayak soal tadi ya. Nah, ini kita kalikan dulu yang matriksnya, 1 2-nya saya tulis tetap. Nah, didapat min 4 kita jumlahkan biasa, ketemunya min 32. Nah, ini kalau pusatnya adalah sebuah titik. Oke, lanjut ke contoh ketiga. Tentukan bayangan garis 2x plus 3y sama dengan 12 oleh rotasi dengan pusat 0,0 sebesar 90 derajat. Jadi di sini X aksen Y aksennya sama dengan matriks rotasi dikali XY. Nah, sama. Nah, di sini karena sebuah garis titiknya tetap X ya. 0 kali X ditambah min 1 kali Y. 1 kali X ditambah 0 kali Y. Ternyata didapat min Y dan X. Jadi X aksennya sama dengan min Y dan Y aksen sama dengan X. Nah, setelah itu sama kayak tadi. Nah, kita akan mencari tujuan kita, mencari Y sama dengan dan mencari X sama dengan. Kita ambil yang pertama dulu tadi ya, X sama dengan min Y. X sama dengan min Y, berarti min X sama dengan Y, atau Y sama dengan min X aksen. Setelah itu Y aksen sama dengan X, atau X sama dengan Y aksen ya. Nah, setelah ketemu X sama dengan dan Y sama dengan, kita substitusikan ke garis pada soal. Oke, setelah itu, nah, X-nya saya ganti dengan Y aksen dan Y-nya saya ganti dengan min X aksen. Tinggal dihitung dan disederhanakan. Langkah terakhir kita hilangkan aksennya. Sudah ketemu. Oke, kalau sudah latihannya ada 4 nomor seperti biasa, silahkan bisa dicoba. Kalau ada pertanyaan bisa diajukan lewat WA ya. Oke, saya akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan kalian diberi kemudahan dalam memahaminya. Oke, saya akhiri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.